Hello beloved people, sepanjang 5 hari ke depan saya akan sharing tentang iman, the act of faith. Hari ini saya akan bicara tentang bahwa segala sesuatu tentang Tuhan harus kita hidupi dengan iman. Why? Karena kita nggak bisa lihat Tuhan. Oleh karena itu kita perlu iman. Ibrani 11 ayat yang ke-6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ketika saya membaca ayat ini dikatakan, ia harus percaya bahwa Allah ada. Itu iman. Seringkali kita mendefinisikan iman dengan cara yang sangat rumit, tapi ternyata iman itu dimulai dari mempercayai eksistensi Tuhan, mempercayai bahwa Tuhan itu ada. Mungkin Anda akan berkata, itu kan mudah. Gak semudah itu. Banyak kali kita lupa kalau Tuhan itu ada. Dikatakan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Berarti kalau orang itu percaya bahwa Tuhan itu ada, dia akan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Banyak orang yang terjebak melakukan rutinitas agama, seminggu sekali ke gereja. Setelah itu Senin sampai Sabtu mereka lupa bahwa Tuhan itu ada. Mereka tidak cari Allah, bahkan tidak hidup dalam takut akan Dia. Apa yang menjadi dasar iman? Ada 3. Yang pertama, keyakinan yang teguh akan kasih Tuhan. Kita mempercayai bahwa Tuhan itu ada karena firman Tuhan berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Kita harus percaya kepada kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita harus yakin bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Pertama kali ketika saya dijamah sama Tuhan, hal yang pertama saya rasakan adalah betapa Tuhan sayang sama saya. Dan itu yang memulihkan saya. Sebaliknya, musuh iman adalah kita tidak percaya kepada kasih Tuhan yang tidak bersyarat. Contoh, ada orang-orang yang beragama Kristen tapi masih hidup tertuduh karena dosa masa lalu. Kalau kita yakin bahwa Tuhan itu mengasihi kita, bahwa Dia mengampuni dosa-dosa kita, dan Dia memberi kita kehidupan yang baru hari ini, lalu tiba-tiba dalam perjalanan iman Anda mungkin jatuh. Jangan tertuduh, berbaliklah kepada Tuhan dan minta ampun. Masalahnya, orang seringkali jatuh lagi karena mereka tidak bebas dari rasa tertuduh. Mereka pikir, nanggunglah, udah jatuh. Dan ada orang-orang yang berpikir Tuhan itu ada gak sih sebenarnya? Lalu main-main dengan kasih karunia Allah. Bikin dosa terus, lalu minta ampun lagi. Bikin dosa lagi, lalu minta ampun lagi. Itu namanya gak ada pertobatan. Kalau orang sungguh-sungguh percaya Tuhan itu ada, bahwa Tuhan mengasihi dia, saya yakin orang pasti ingin berhenti berbuat dosa. Kalau Anda punya pacar yang sangat mengasihi Anda salah, dia terus tetap baik sama Anda. Anda mungkin sempat menyakiti perasaannya, tapi dia tetap menerima Anda. Dia tetap mengasihi Anda. Mungkin Anda nggak tobat-tobat sampai satu hari Anda sadar betapa Anda dicintai dan Anda tidak mau lagi melukai. Harusnya kalau kita tahu Tuhan itu ada, kita nggak mau lagi berbuat dosa. Kalau kita sadar betapa kita dicintai oleh Tuhan, kita tidak mau lagi melukai hatinya Tuhan. Dasar iman yang kedua, kepercayaan penuh kepada kebenaran firman Tuhan sebagai landasan kehidupan. Yang menjadi dasar iman kita adalah firman Tuhan. Kita nggak mungkin punya iman kalau kita tidak mengerti firman. Karena Roma 1 ayat 16 berkata begini,
Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kalau orang punya iman, mereka percaya bahwa Tuhan benar-benar ada, mereka juga percaya kepada firman-Nya. Orang yang percaya kepada firman akan hidup melakukan firman. Sebaliknya, musuh iman adalah ketika orang tidak menghidupi firman, mereka sedang memungkiri kekuatan Allah. Banyak orang yang duduk dengar firman tapi tidak melakukan. Mereka membuat iman mereka menjadi sia-sia. Karena ketika kita mempercayai sebuah kebenaran, kebenaran itu menjadi sebuah landasan atas semua perbuatan kita. Contoh, kalau Anda tahu minyak itu harus dicuci dengan air hangat dan sabun, Anda akan berusaha menyalakan air panas, mengambil sabun untuk menghilangkan minyak. Karena itu kepercayaan Anda, sebuah kebenaran yang Anda percayai bahwa minyak hanya bisa hilang dengan sabun dan air panas. Tapi orang yang mendengar firman tapi tidak melakukan adalah begini. Dia tidak yakin air panas dan sabun bisa menghilangkan minyak, sehingga dia tidak lakukan. Banyak orang yang mengatakan mereka percaya firman tapi mereka tidak menghidupi. Saya yakin orang yang mempercayai firman, setiap perbuatannya dilandasi kebenaran firman. Dasar iman yang ketiga adalah mempercayai janji Tuhan akan kehidupan kekal. Kita semua berusaha menjaga hidup dalam kebenaran, menjauhi dosa, sungguh-sungguh mencari Tuhan, melayani Tuhan, menjaga hubungan dengan istri, mengurus anak-anak dengan baik, dan lain sebagainya. Kita menjaga hidup kita sungguh-sungguh. Untuk apa? Supaya kita beroleh bagian dalam kerajaan sorga. Dasar dari iman kita adalah pengharapan akan hidup kekal bersama dengan Bapa di sorga. Sebaliknya, musuh iman adalah tidak yakin bahwa sorga ada, neraka ada. Saya pernah ditanya seperti itu. Dari mana ibu yakin bahwa sorga ada dan neraka itu ada? Saya cuma percaya janji Yesus saja. Yohanes 14 ayat yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bagaimana kita bisa bertahan menghadapi segala pencobaan? Bagaimana kita bisa bertahan untuk menolak setiap godaan? Bagaimana kita bertahan untuk terus berjuang menghadapi orang-orang yang mungkin melukai kita, jahat sama kita, tapi kita berusaha lakukan firman, kita tidak balas kejahatan dengan kejahatan. Kita terus mengampuni orang yang bersalah. Why? Karena kita punya iman bahwa orang yang hidup dalam kebenaran dan punya iman kepada Kristus, mereka diselamatkan. Kita percaya kepada janji Tuhan bahwa kita akan diam bersama dengan Dia di dalam kekekalan selama-lamanya. Itu yang jadi dasar iman. Jangan sampai lepaskan iman. Karena orang yang ingin berkenan kepada Tuhan, mereka harus hidup dengan iman. Tuhan Yesus memberkati.